Usai Haikal diperiksa polisi, muncul video viral Munarman akan dipolisikan para ulama. Ditulis oleh Agus Olowan dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika berselancar di dunia maya lewat media sosial saya di Instagram, tiba-tiba saya dikejutkan dengan sebuah video yang ditayangkan oleh akun @officialnewstv yang berjudul video viral Munarman akan dipolisikan para ulama pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sontak saja penasaran dengan video ini dan membaca caption di bawahnya. Bunyinya kira-kira seperti ini. Front Pembela Islam atau FPI enggan menanggapi beredarnya video viral terkait para kiai dan ulama akan melaporkan Sekretaris Umum FPI Munarman ke kepolisian. Beredar video berdurasi 44 detik yang memperdengarkan suara tanpa menampilkan orang yang isinya menyampaikan para kiai dan ulama akan melaporkan Sekretaris Umum FPI Munarman ke kepolisian pukul 14 waktu Indonesia Barat siang ini. Insya Allah kami bersama para kiai, para alim ulama pimpinan pondok pesantren hari ini, Senin nanti jam 2 siang akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga sehat semua, semoga tersenyum semua, ujar seorang pria dalam video tersebut. Walau belum diketahui pastinya kiai dan ulama tersebut akan melaporkan Munarman ke jajaran kepolisian mana, namun ini sudah cukup menjadi berita gembira tentunya bagi kita semua yang sudah muak dan bosan dengan segala sandiwara, dengan segala narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan kepolisian, yang selalu kontra argumen dengan kepolisian dan selalu merasa FPI paling jujur dan paling bersih ini agar bisa mempertanggungjawabkan segala perkataannya di pihak yang berwajib. Nah, kali ini memang FPI dibuat sempoyongan sebelum lemas dan pingsan serta berakhir hidup segan mati tak mau. Lantapi pasti FPI ibarat tubuh digerogoti mulai dari yang vital hingga ke bagian-bagian sensitif hingga nantinya hilang tinggal nama. Bagaimana tidak, berawal dari cidukan langsung ke pentolannya si Imam Jumbo yang kini meringkuk dan dikabarkan selama ditahan fokus menyelesaikan tesisnya. Tesis tentang apa? Dan tesisnya sewaktu kuliah di mana? Ini juga kepolisian harus jeli dengan tesisnya. Jangan-jangan tesis mencampur adukan Pancasila dengan ideologi lain sehingga setelah keluar dari penjara si Imam Jumbo ini kembali mengobok-obok Pancasila dengan ideologi lain yang disama-samain dengan Pancasila, sehingga ketika negara kita punya pemimpin baru kembali diributkan dengan aksi-aksi si Imam Jumbo ini. Lebih baik mencegah daripada kita kembali dibuat ribut dengan pemikiran-pemikiran aneh, bukan begitu kura-kura? Nah, setelah si berisik kini tidak berisik, kembali kabar baik tentunya dengan berita Haikal Hasan diperiksa polisi gara-gara mimpi bertemu Rasulullah. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengagendakan klarifikasi terhadap Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab Center atau HRS Center Haikal Hasan terkait laporan terhadapnya soal mimpi bertemu Rasulullah. Berdasarkan surat pemanggilan klarifikasi yang beredar di kalangan awak media, disebut Haikal akan dimintai keterangan hari ini, Senin 21 Desember 2020. Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat bernomor B-789-12-Res 2.5-2020-Ditreskrimsus. Terkait hal ini, tim bantuan hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar membenarkannya. Ia klarifikasi, kata dia kepada wartawan, Senin 21 Desember 2020. Berdasarkan surat, Haikal diminta menemui Komisaris Polisi Imada Reddy Hartana dan Aibtu Joko Waluyo. Agenda pemanggilan dijadwalkan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengaku tengah mengecek soal agenda pemeriksaan ini. Sebelumnya, penceramah Haikal dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Haikal dipolisikan atas dugaan menyebar berita bohong karena menyampaikan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Laporan polisi tertuang pada nomor bukti laporan polisi EBL-12.2.5-2.SPKT-PMJ. Pelapor dalam laporan polisi ini yakni Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam alias FPI Husin Syihab dan terlapor Haikal Hasan serta pemilik akun
@watisumarsono. Selaku pelapor, Husin menyampaikan saat Haikal ceramah ketika proses pemakaman 5 laskar FPI yang isi ceritanya menyebut dirinya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, saya yang melaporkan, ujar Husin kepada wartawan Rabu 16 Desember 2020. Namun sayang sekali pemirsa, seperti biasa setali 3 uang dengan dedengkot mereka, si Sekretaris Jenderal HRS Center ini mengaku tidak bisa memenuhi panggilan polisi. Haikal mengaku ada kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan. Menurut dia, hari ini masih berada di Solo, Jawa Tengah. Maka itu, ia meminta penyidik Polda Metro Jaya mengundur pemeriksaan. Dia meminta untuk menjadwalkan ulang pemanggilan klarifikasi terhadapnya. Tidak pernah tepat waktu dan langsung memenuhi panggilan polisi, namun berdalih hingga munculnya ancaman penangkapan oleh kepolisian, seperti yang dilakukan terhadap imam jumbo mereka. Nah, begitulah FPI masih berpikir keras dan pusing mencari-cari pengacara kondang yang mau dibujuk dan dibayar dengan seadanya, tentunya untuk menangani kasus imam jumbo mereka. Sekarang sekjen mereka si Haikal yang bertemu Nabi itu kini dipanggil kepolisian dan harus ngeles dan nyuruh polisi menjadwalkan ulang pemanggilan. Ini tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang ini. Kita akan kembali menyaksikan sekretaris mereka, Munarman, yang pernah menyiram kopi panas ke lawan debatnya di acara Pagi TV One itu akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Siapa yang bakal melaporkan? Kita tunggu saja pemirsa. Begitulah kura-kura kisah tragis FPI yang bakal berubah nama lagi. Mari kita tunggu episodenya. Salam Senin Panas. Apa tanggapan FPI? No komen dulu, pusing pray. HRS pantas dibui, yang minta dibebaskan tak tahu diri. Ditulis oleh Claire Dachsney dari Sifar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. FPI DKK akan berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat 18 Desember ini. Mereka menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab atau HRS. Berikut ini link beritanya. Bila kita melihat kekonyolan demi kekonyolan yang terus ditampilkan dan ditunjukkan oleh kawanan konyol ormas ilegal FPI, rasanya kita ingin tertawa terbahak-bahak. Sampai kapan kekonyolan dan kebodohan ini terus berlangsung dan ditunjukkan oleh mereka? Kelompok ormas ilegal ini terus bikin ulah dengan membuat gaduh bangsa dan negeri ini. Mereka selalu melakukan aksi massa yang selalu mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Mereka berkumpul, bergerak, dan berkerumun semaunya dan seenak jidatnya sendiri. Mereka selalu fokus dan peduli pada kehendak dan kepentingan golongannya sendiri tanpa pernah mau tahu dan mau peduli dengan kesusahan orang lain. Kelompok ormas ilegal ini benar-benar kelompok tanpa manfaat dan tanpa faedah. Segala perbuatan dan aktivitasnya hanya bisa menyusahkan, meresahkan, dan menyengsarakan rakyat semata. Atas nama agama mereka bersembunyi dan bergerak dengan maksud dapat terhindar dari kecaman dan tindakan tegas kepolisian. Buat onar sana-sini, sepertinya ormas ilegal ini merasa hebat dan kebal hukum. Mereka bisa atur dan kangkangi hukum yang ada di negeri ini. Ormas ilegal ini tak seharusnya ada di negeri ini, di mana kehadiran mereka benar-benar tidak bermanfaat dan hanya mendatangkan rusuh dan resah di tengah masyarakat. Kita ingat dulu saat ormas ilegal ini belum lahir, hampir tidak pernah ada aksi demo selain Hari Buruh Nasional. Tidak ada provokasi massa di masa itu sehingga negeri ini bisa damai dan fokus pada permasalahan-permasalahan pelik. Tidak seperti sekarang. Negara jadi sibuk sama urusan-urusan gak penting dan bahkan sibuk ladeni ormas ilegal semacam ini. Tuntutan mereka juga kian gila dan tak masuk akal. Masa mereka menuntut supaya pelaku tindak kejahatan seperti Habib Rizik dibebaskan dari jeratan hukum. Memangnya siapa itu Habib Rizik? Artis cilik bukan, penyanyi bukan, pemeran FTV bukan, DJ bukan, pemain film bukan, pemeran porno juga bukan, saya yang ngomong. Ia hanya seorang imigran asal negeri unta yang kebetulan terdampar di Pulau Petamburan. Di pulau tempat ia terdampar itulah ia dipuja-puja dan jadi raja. Maklumlah, Pulau Petamburan itu belum ada pemimpin, jadi haus akan sosok seorang raja. Kebetulan sang Habib yang mengaku bukan tabib ini berkenan dan bersedia disembah dan jadi raja di Pulau Petamburan tersebut. Makin hari kian makin muak lihat gaya dan kelakuan para pengikut Pulau Petamburan. Mereka mau seenaknya hidup dan bertindak, mulut dan kelakuan gak dijaga. Giliran ditangkap bilang kriminalisasi, padahal memang dia pelaku kriminal. Lucunya lagi, banyak pengikut aliran sesat ini yang bahkan rela mati dan rela ganti sang raja masuk bui.
benar-benar pengikut yang sangat radikal. Mungkin, dan kami juga sangat berharap di antara para pembaca ada terselip dan nyelip salah satu anggota rakyat Pulau Petamburan ini, supaya suara artikel ini dapat didengar dan tersampaikan kepada mereka nan jauh di sana yang ada di seberang pulau, yakni Pulau Petamburan. Ya, harapan kami semoga rakyat Pulau Petamburan bisa mendapatkan hidayah dan rahmat Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, tidak sesat dan disesatkan oleh orang yang tidak terima disebut tabib ini. Untuk Anda semua diketahui bersama, Habib Rizik adalah orang yang paling bertanggung jawab atas maraknya penularan dan peningkatan angka penularan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya. Meski tak nampak kasat mata secara langsung perbuatannya, tapi ada tindakan yang membuat banyak orang berkumpul. HRS menghasut orang untuk berkumpul di acaranya. HRS patut dihukum karena perbuatannya. Bagi Anda yang mungkin gelap mata dan mabuk agama, perlu Anda ketahui bahwa junjungan Anda telah melakukan pelanggaran hukum. Konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut adalah tindakan hukum dari aparat penegak hukum. Jadi bila Anda berargumen bahwa junjunganmu tidak melanggar hukum, adalah pemikiran yang sesat dan keliru. Karena semua ada fakta dan buktinya. Bahkan junjunganmu sendiri tidak bisa mengelak dan membantah bukti dan fakta yang disangkakan oleh polisi. Imam besar yang biasa bermulut mendadak keluh, diam 1000 bahasa di depan penyidik polisi. Akibat perbuatannya banyak orang menderita dan bangsa pun turut menanggung penderitaan tersebut. Maka dengan ini Habib Rizik jelas patut dimintakan pertanggungjawaban oleh aparat. Banyak yang tertular, bahkan mungkin ada pula yang mati karena perbuatannya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Habib Rizik lah yang paling dan harus bertanggung jawab atas semua penularan di Pulau Petamburan dan juga Megamendung. Dengan meminta Habib Rizik dibebaskan itu sama halnya dengan meminta penjahat dibebaskan. Mana bisa sang Habib yang bukan tabib itu bebas keluar penjara? Emangnya ini permainan monopoli yang bisa bebas dari penjara? Mohon otak yang diberikan Tuhan cuma-cuma itu dipakai. Jangan hanya nempel di bawah rambut, itu otak atau kutil. Habib Rizik masuk penjara bukan karena perbuatan orang lain, bukan karena politis, bukan karena kriminalisasi, tapi karena memang dia seorang kriminal. Dia patut dipenjara karena perbuatannya, sebab apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. HRS telah menabur kejahatan, kebencian, kehancuran, dan lain-lain. Ia pantas menuai buah dari apa yang ia tanam. Habib Rizik pantas dibui dan pantas dipenjara. Permintaan dibebaskannya HRS adalah perbuatan melawan hukum yang jelas melanggar hukum. Polisi sebaiknya tindak tegas dan angkut saja semua sampah yang geruduk polsek dan polres kita, karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang provokatif yang sangat meresahkan masyarakat. Negara ini gak butuh orang-orang gila macam mereka, sebab kalau mereka waras mereka tak akan minta penjahat seperti HRS dikeluarkan dari penjara. Polisi harus tindak tegas. Preman-preman berkedok sorban itu, mereka tidak tahu diri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.